Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai sediaan bentuk tablet. Nah, bagian kali ini adalah kita akan mempelajari mengenai komponen dari tablet. Untuk membuat suatu tablet itu kita membutuhkan komponen tablet baik dalam bentuk bahan aktif maupun bahan tambahan ya. Jadi, bahan aktif juga harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh farmakope. Nah, bahan tambahan atau eksipien dalam sediaan tablet diantaranya ada bahan pengisi atau diluen. Ini digunakan untuk memperbesar volume massa supaya massa tablet dapat dicetak. Ditambahkan ini jika zat aktifnya sedikit atau sulit dikempak. Nah, contoh pengisi atau diluen ini adalah laktosa, pati, kalsium fosfat di base, dan selulosa mikrokristal. Kemudian bahan berikutnya adalah binder. Binder ini bahan pengikat. Nah, digunakan untuk memberikan daya adesi atau daya lekat pada massa serbuk waktu proses granulasi, serta menambahkan daya kohesi pada bahan pengisi. Nah, contoh bahan pengikat adalah contohnya gum arab atau gum akasia, ada gelatin, sukrosa, povidon, metil selulosa, CMC, pasta pati, terhidrolisa, juga selulosa mikrokristal. Kemudian bahan tambahan berikutnya adalah desintegran atau disebut bahan penghancur atau pengembang. Ini digunakan untuk membantu hancurnya tablet setelah ditelan. Nah, contoh bahan desintegran ini adalah pati dan selulosa yang termodifikasi secara kimia, ada asam alginat, selulosa mikrokristal, dan povidon sambung silang. Jika kita lihat ini ada selulosa mikrokristal disebut 3 kali ya. Selulosa mikrokristal ini nama lainnya Avicel, jadi bahan ini bisa berfungsi sebagai diluen, binder maupun desintegran. Kita lanjutkan komponen berikutnya adalah lubrikan atau bahan pelicin. Ini digunakan untuk mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet, sehingga massa tablet tidak melekat pada cetakan. Nah, contohnya adalah senyawa asam stearat dan logam, misalnya magnesium stearat, asam stearat, minyak nabati, dan talkum. Nah, umumnya lubrikan ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air ya, sehingga dalam penambahan lubrikan ini akhirnya dapat menurunkan kecepatan penghancuran atau parutan dan disolusi dari tablet. Bahan berikutnya, tambahan pada tablet adalah glidan. Bahan ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengalir serbuk. Jadi, umumnya digunakan pada teknik kempa langsung tanpa proses granulasi. Contoh bahan glidan ini adalah silika pyrogenik koloidal. Kemudian, bahan tambahan lainnya ada penyalut atau coating agent, ada adjuvan, contohnya bahan pewarna, dan lak untuk meningkatkan nilai penampilan atau identitas dari produk. Kemudian ada flavor atau bahan pengharum untuk menutup rasa dan bau zat khasiat yang mungkin tidak enak ya. Nah, materi berikutnya adalah bagaimana cara membuat tablet itu. Nah, kita akan mempelajari bahwa metode pembuatan tablet itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada cetak langsung atau kempa langsung, ada granulasi. Nah, granulasi ini dibagi dua, ada granulasi basah dan granulasi kering. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Kita mulai dari cetak langsung. Nah, cetak langsung ini, pada cetak langsung, bahan khasiat, bahan pengisi, atau bahan-bahan tambahan tadi ya, bahan pengisi, penghancur, pengikat, dan pelicin dicampur. Kemudian langsung dimasukkan ke mesin cetak tablet, kemudian dicetak dan menghasilkan tablet. Nah, jadi langsung dicetak ya. Tapi untuk cetak langsung ini memiliki persyaratan, yaitu untuk zat aktif yang per tabletnya cukup untuk dicetak, aliran serbuknya juga baik, kemampuan cetaknya atau kompresibilitasnya juga baik, kemampuan adhesivitas dan kohesivitasnya juga baik. Juga cetak langsung digunakan untuk obat dengan dosis yang sangat kecil dan untuk obat yang tidak tahan panas dan kelembaban. Nah, kemudian metode berikutnya adalah wet granulation atau granulasi basah. Itu adalah digunakan untuk, jadi granulasi basah atau granulasi kering ini digunakan untuk zat-zat yang memiliki aliran dan kompresibilitasnya kurang baik ya. Dan untuk granulasi basah, karena di sini ada proses pemanasan, maka digunakan untuk zat yang tahan panas dan lembab.
Sementara granulasi kering atau teknik slugging itu digunakan untuk zat yang tidak tahan panas dan lembab. Nah, proses granulasi basah seperti demikian. Di sini zat khasiat ditambahkan pengisi, ini dicampur dengan bahan penghancur. Nah, jadi di mixing zat khasiat, pengisi, dan pencampur. Setelah tercampur merata, kemudian ditambahkan bahan pengikat. Nah, bahan pengikatnya ini biasanya basah ya. Jadi dilarutkan. Kemudian akan diperoleh massa yang dapat dikepal tapi dapat dihancurkan ya. Jadi massa ini kemudian diayak. Nah, massa yang kalis ini diayak sehingga menghasilkan granul-granul yang masih lembab dan masih kasar bentuknya. Nah, granul ini kemudian dikeringkan ya di oven dengan suhu antara 40 sampai 60 derajat ya. Setelah kering, maka granul ini dicek kadar airnya apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah, biasanya antara 1 sampai 2%. Kemudian granul diayak sehingga menghasilkan granul ukuran tertentu. Nah, setelah dimiliki granul ukuran tertentu, maka kita tambahkan bahan pelicin tadi ya untuk mencegah massa lengket pada cetakan. Kemudian barulah massa granul tersebut dimasukkan ke mesin cetak sehingga dihasilkanlah tablet. Jadi di sini prosesnya ada pembasahan dengan bahan pengikat dan ada pemanasan ya. Proses pembuatan granul 2 kali ya. Ada 2 kali pengayakan. Kita lanjutkan granulasi kering. Nah, pada granulasi kering, zat khasiat, zat pengisi, dan zat penghancur, zat pelicin dicampur langsung ya. Jadi di sini pelicin sudah masuk ya. Kemudian dicampur, lalu dicetak. Nah, jadi ini semua sudah ada di sini, kemudian dicetak dengan kempa atau tekanan tinggi. Nah, sehingga menghasilkan tablet-tablet yang bentuknya belum bagus ya, jadi masih tablet kasar atau disebut slug ini ya. Nah, tablet-tablet kasar ini kemudian digiling, jadi slug itu digiling, kemudian diayak. Jadi yang diayaknya itu bukan granul massa yang kalis atau basah ya, tapi tablet yang sudah digiling kemudian diayak. Setelah diayak akan menghasilkan granul ukuran tertentu. Nah, barulah granul ini dicetak menjadi tablet. Nah, ini perbedaannya dengan granulasi basah. Di sini tidak ada proses oven ya, pemanasan ya. Seperti itu. Dan mendapatkan granul diperoleh dari tablet kasar yang digiling kemudian diayak. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat sedikit ya contoh-contoh nih mesin tablet single punch. Nah, ini bagian dari mesin tablet ini ada hopper, bagian untuk memasukkan massa yang akan dicetak ke sini, kemudian nanti akan mengalir ke sini ke lubang. Nah, lubang ini disebut die. Nah, kemudian ada bagian punch atas dan punch bawah. Punch atas yang akan menekan atau memberikan tekanan pada massa yang sudah masuk ke lubang ini. Ya, memberikan tekanan dan bentuk. Nah, kemudian setelah ditekan oleh punch atas, yaitu dengan memutar motor ini ya. Jadi motor ini akan memutar ini untuk menekan punch atas, menekan ke bawah ke die, ke lubang die. Jadi punch itu sama die harus sesuai ya ukurannya lubangnya. Nah, setelah terbentuk massa, maka mesin ini akan melanjutkan dengan proses penekanan punch bawah mendorong tablet yang sudah tercetak ini ke atas sehingga tablet akan muncul di permukaan di sini ya. Kemudian nanti di sini ada bagian pisau yang akan mengeluarkan tablet dari cetakan sehingga tablet akan ditampung kepada wadah yang disiapkan. Nah, ini ya contoh prosesnya ya. Ini ada die, ini ada punch atas, ini ada punch bawah. Nah, ini tablet nanti yang terbentuk akan ditekan sehingga muncul ke permukaan. Nah, tujuan granulasi ini apa? Nah, yang pertama adalah granulasi tujuannya adalah supaya sifat alirannya itu baik atau free flowing. Granul dengan volume tertentu dapat mengalir teratur dalam jumlah yang sama ke dalam mesin cetak. Kemudian supaya ruang udara dalam granul jumlahnya lebih kecil dibandingkan serbuk jika diukur dalam volume yang sama. Makin banyak udara, tablet makin mudah pecah. Kemudian tujuan berikutnya granulasi adalah agar pada saat dicetak tidak mudah melekat pada punch dan mudah dilepaskan dari die.
Granul-granul yang dibentuk masih diperbolehkan mengandung butiran serbuk halus atau fines antara 10-20% yang bermanfaat juga untuk memperbaiki sifat alir atau free flowing. Nah, berikutnya adalah kita membahas kerusakan tablet. Tablet-tablet yang dicetak, mungkin ada tablet-tablet yang tidak memenuhi persyaratan atau rusak. Misalnya ada binding, di mana masa cetak itu melekat pada dinding ruang cetakan, sehingga tablet itu masanya lengket ya. Kemudian ada sticking atau picking, itu pelekatan pada pans atas dan bawah. Ini karena permukaan pans tidak licin dan pencetak masih ada lemaknya, atau zat pelicinnya kurang sehingga masa basah. Kemudian ada whiskering, di mana terjadi pelelehan zat aktif saat tidak pas pencetakan pada tekanan tinggi. Nah, karena pencetakan dengan ruangan cetakan sehingga penyimpangan, jadi terjadi penyimpanan dalam botol-botol, sisi-sisi yang lebih akan lepas menghasilkan bubuk ya. Kemudian kerusakan tablet yang lainnya adalah splitting, yaitu lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet, terutama pada bagian tengah. Ada capping, membelahnya tablet di bagian atas. Ada mottling, di mana pewarnaan tidak merata ya. Nah, kemudian ada crumbling, di mana tablet retak dan rapuh. Ini disebabkan karena kurangnya tekanan pada pencetakan dan zat pengikatnya kurang. Nah, untuk persyaratan tablet yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan di dalam farmakope. Di antaranya adalah keseragaman ukuran, kemudian ada keragaman bobot, keseragaman kandungan, kemudian ada waktu hancur dan disolusi, kekerasan, keregasan. Nah, keregasan atau friability, di mana ini adalah hitungan persen bobot yang hilang setelah tablet diguncang untuk uji keregasan atau kerapuhan tablet. Nah, ini nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya, khusus pengujian dan persyaratan dari tablet. Demikian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Kita akan lanjutkan untuk lebih memahaminya dengan nanti pengujian atau proses pembuatan tablet itu sendiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.